dari awal saya ingatkan, jangan tabrak SOP. Saya sudah katakan kepada rekan-rekan media di seluruh Indonesia bahwa kalau alat buktinya kuat, sah secara hukum sesuai dengan Tuhan, ada yang bisa dibuktikan secara nyata kepada saya, termasuk kebohongan saudara Fadil misalnya, maka saya sudah katakan saya akan mengundurkan diri dari pengacara. Tapi kalau begini situasinya, posisi saat ini, bahwa Fadil baru diperiksa 1 kali dalam tahap klarifikasi, belum tuntas pada pokok perkara. Misalnya, kan boleh ditunjukkan ini USG-nya periksa dari sini, dari sini, dari sini. Ada hal-hal yang membuat kami, begini ternyata kasusnya. Lah, tiba-tiba nanti diinformasikan. Nah, ini menurut saya kurang etis dan kurang profesional. Karena itu saya mengingatkan kembali, jangan paksakan kasus ini. Ingat pidato Bapak Prabowo Subianto ketika beliau dilantik, apa yang dia katakan? Semua sama di mata Tuhan. Perbaiki negara ini. Jelas, hukum jangan dibelok-belokkan. Hindari kebocoran, korupsi, hindari kolusi, hindari nepotisme, hindari kriminalisasi. Diperkuat dari kemarin ketika para menteri dan wamen kepala badan di Magelang, di Akmin, di Gembleng selama 5 hari, diberitahu lagi tidak ada yang kepala hukum, termasuk si beling-beling alias wanita, termasuk si kader, tidak ada yang kepala hukum, termasuk Rasma, termasuk juga penyidik, termasuk juga Kasih-Humas, termasuk Kabid-Humas Polda Metro, termasuk Kapolres, bahkan jajaran-jajaran berikut. Kalau begitu, kenapa sih kok baru periksa sekali langsung? Karena itu kami tadi seberapa akan kami ambil sikap kepada penyidik, tentu dengan saluran-saluran hukum, saluran etik dan internal serta eksternal. Itu yang saya kritisi poin pertama. Saya sudah katakan, buktikan saja. Nah, yang kedua, kemarin dia baru bicara, media tulis Detik yang mengatakan bahwa sudah diperiksa dokter yang mengaborsi. Tapi itu tidak dilarang kepada media oleh adik saya Nurma. Dia hanya larang kepada saya. Saya sampaikan ke media, harusnya dilarang. Karena kalau itu benar, berarti harus ditangkap pelaku. Jadi, yang 2 poin ini saya kritisi dengan serius. Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan, Bapak Kasat Reskrim, saya ingatkan agar tolong jangan aja hubungan badan dan lain-lain, atau ada foto kalian lagi bugil berdua, mohon maaf ini, saya pasti akan menghabiskan karena saya tidak mau kamu berbohong. Bukan pengacara, seseorang yang kemudian berkata jujur lalu kemudian kita tinggalkan, tidak, dia harus berkata jujur. Saya semua klien-klien saya tanya, katakan yang pahit itu, jangan manis-manis, cerita yang sampai kemarin, sampai tadi kami rapat lagi terakhir tadi sebelum dengan kalian ini, saya rapat Zoom lagi dengan mereka karena saya di luar kota, terus saya makan siang sebentar baru berhubungan dengan kalian ini. Fadil masih bersumpah, ada abangnya, ada kakaknya, ada orang tuanya, mengatakan, Om, saya bersumpah tidak melakukan apa yang dituduhkan kepada saya. Dan saya sudah katakan, kalau terbukti, bagaimana? Ada kamu berbohong pada Om? Siap Om. Jadi jawabannya, kami siap menghadapi proses hukum
dan yang saat ini sudah naik penyidikan. Penyidikan belum tentu naik menjadi tersangka. Tersangka jadi terdakwa belum tentu terpidana. Nah, sekarang saya kasih gambaran. Saya dilaporkan dugaan jasa palsu. Sudah naik sidik. Di Polda Sumatera Utara dikirim ke Jakarta, Bareskrim, ambil alih, periksa semua tidak terbukti. Di SP3 dihentikan. Laporan Edi Susanti, istri mantan gubernur Sumut, penipuan penggelapan, istri kedua, juga naik sidik di Polda Metro Jaya Jakarta. Ditarik ke Mabes Polri, diperiksa semua, gelar, hentikan. Jadi bagi kami penyidik, jangan cepat dulu Anda euforia. Itu tahapan saja, tapi bisa dihentikan. Dan kami tidak berharap, saya katakan tidak berharap dihentikan, saya berharap terbuka kasus ini. Maka jawaban kami siap, kita akan hadapi, kita akan kooperatif, tetapi surat kami kan sudah masuk ke Pak Kapolres, ke Polda Metro. Kami sudah mintakan dilakukan gelar perkara khusus di kasus ini. Dengan menghadirkan kami kuasa hukum, menghadirkan terlapor, saksi, begitu juga dengan pihak pelapor. Hadir wasidik, hadir irwasda, hadir propam. Kita bedah kasus ini di situ untuk mencari kebenaran dalam pengambilan bukti yang sah secara hukum. Itu sesuai dengan peraturan Kapolri. Dan itu sering saya lakukan dan kabulkan. Polda Metro berkali-kali, di Polda Sumut, di Polda Sumsel, di Bareskrim Mabes Polri berkali-kali, bahkan di Polda Metro. Ini semua dalam rangka mencari kepastian hukum yang benar. Dulu kasus Vicky Prasetyo juga saya pernah gelar di Polda Jakarta Selatan ketika dia dilaporkan oleh Angel Delta. Begitu penjelasan saya. Oke, Bang. Aku Andri, Bang. Ya. Bang, tadi kan Abang bilang bahwa intinya Abang merasa bahwa dari Polres Metro Jakarta Selatan ini tidak fair gitu, Bang. Terlalu terburu-buru. Kenapa tidak diperiksa dulu saksi yang kami ajukan? Kenapa tidak diperiksa dulu